yang seorang ayah kepada anak-anaknya, sumal aqrab fal aqrab, kemudian karib kerabat yang lain yang paling dekat, maka itu yang paling utama untuk mengurus pemandiannya. Tapi tentunya itu juga ikhwatul Islam azanillah buat mereka yang tahu bagaimana tata cara memandikan. Banyak diantara kita ya akhi, ketika meninggal saudara kita, orang tua kita kelabakan. Gimana nih caranya, ribut gitu. Padahal cara memandikan mayat itu mudahnya minta ampun. Kalau antum saja yang masih hidup bisa memandikan diri antum, apalagi buat orang lain, insyaallah mudah. Tidak ada bedanya. Ya. Wal mar'ah taksiluhan nisa wal aula bi taksilil mar'ah al mayitah wasiyatuha fa in kanat awsat bi anna taksilaha imra'atun muayyanah qudimat wa yaru ala ghairiha. Seorang wanita hendaklah yang memandikannya adalah wanita juga, dan yang paling utama adalah dari karib kerabatnya, kakaknya, adiknya, atau kalau ada ibunya, itu yang paling utama. Akan tetapi diperbolehkan ya, seorang suami memandikan istrinya dan istrinya memandikan suaminya. Ya, ini berdasarkan hadis-hadis ya, diantaranya Ali di Fatimah dimandikan oleh istrinya Fatimah, Abu Bakar juga dimandikan oleh istrinya, dan tidak ada pengingkaran dari para sahabat, sehingga ini menjadi ijma mereka. Adapun anak kecil di bawah 7 tahun, maka boleh dimandikan oleh laki-laki maupun wanita. Berkata Ibnu Munzir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu anna al-mar'ah taghsilu as-sabiyya as-saghir. Telah bersepakat seluruh ulama yang kami hafal bahwa wanita boleh memandikan anak kecil. Ya, boleh seorang wanita itu memandikan anak kecil. Poin selanjutnya, wala yajuzu li muslim an yaghsila kafiran aw yahmila janazatahu aw yukaffinahu aw yusalli alaihi aw yatba'u janazatahu. Tidak boleh bagi seorang muslim memandikan mayat kafir atau membawa jenazahnya atau mengkafankannya atau mensolatkannya atau mengikuti jenazahnya. Tidak boleh. Jadi orang Islam itu akhirnya tidak boleh mengurus mayat orang kafir. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian berikan loyalitas kepada suatu kaum yang Allah murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang kafirin. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya seorang muslim tidak boleh ya mengurus ya jenazah seorang, kecuali kalau tidak ada yang mengurus, maka pada waktu itu kita cukup kuburkan saja. Berdasarkan hadis bahwa Abu Thalib meninggal dunia, ternyata tidak ada yang mengurus. Kemudian Rasul bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, inna abaka qad mat fawarih. Ayahmu sudah mati, kuburkan dia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? La wallahi ya Rasulullah, innahu mata kafiran. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mau menguburkan dia karena dia mati dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah bersabda, wari abak, kuburkan. Ya kalau kamu sudah menguburkan, datanglah kepadaku. Kemudian Ali pun dia berdasarkan perintah Rasulullah SAW pun menguburkan si mayat tersebut. Syahidnya di sini Ali mengatakan, saya tidak mau menguburkan ayah saya karena dia mati kafir. Tapi Rasulullah tidak mengingkari perkataan Ali, karena ini berhubungan dengan wala dan bara. Ya.
Kemudian selanjutnya, wa yushtarat an yakuna al-ma'u alladhi yuksalu bihi tahuran mubahan. Kemudian syarat air yang digunakan untuk pakai mandi harus yang pertama suci dan mensucikan, tahur. Yang kedua mubah, bukan air hasil curian. Ya. Wal afdal an yakuna baridan, yang paling utama kata beliau ya kalau bisa air dingin. Karena itu lebih mampu untuk membersihkan kotoran. Selanjutnya wa yakunu taksil fi makanin mastur anil anzar. Memandikan mayat itu hendaknya di tempat yang tersembunyi, jangan terlihat oleh orang-orang. Ya, karena berhubungan dengan masalah yaitu akan terlihat nanti auratnya. Dan orang yang memandikan akhi, dia harus punya sifat dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua adalah dia menjaga amanah dan rahasia. Kenapa demikian? Terkadang ketika dia memandikan mayat, dia menemukan aib cacat di badannya. Kalau dia tidak punya sifat amanah, mungkin dia akan ngomong ke orang-orang, ternyata mayatnya gini. Ini termasuk ghibah, dan seorang muslim itu haram digibah, ya, baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan ikhwatul Islam. Kemudian ikhwatul Islam, wa yastur ma baina surratil mayit wa qarwarabati wujuban qabla tagsil. Sebelum kita mandikan si mayat ini, misalnya terbentang, ini kan tempat apa namanya, pemandian. Kemudian ada pulpen enggak? Ya. Mayat ini kita simpan di sini. Kalau mayat ini laki-laki, maka kita tutup antara apa namanya, pusat dengan lututnya dengan kain. Ya, kita tutup begini. Kalau perempuan, ya ditutup dada sampai lututnya. Kita tutup dulu sedemikian. Ini misalnya mayat, anggap aja ini mayat ya. Kemudian kita tutup. Summa yujarrad min thiyabi, kemudian kita telanjangin, kita copot baju-bajunya. Kalau dia masih punya baju, tapi kalau sudah dicopot sebelumnya, ya nggak perlu. Ya, kita copot bajunya satu persatu. Ya. Wa yudhu ala sariril ghusli munhadiran nahwa rijlaihi. Kemudian diletakkan di atas tempat pemandian, kalau bisa tempat pemandian itu agak miring ke sebelah kakinya. Misalnya ini kakinya, ini kepalanya, agak miring begini. Ya, bagusnya begitu supaya apa? Kotoran-kotoran nanti akan ya, apa namanya? Keluar. Wa yahdurut taksil al-ghasil wa man yu'inu 'ala al-ghusli. Kemudian si yang menghadiri pemandian tentunya orang-orang yang dibutuhkan untuk membantu nanti dalam ya pemandian. Sudah saya sebutkan tadi, yang paling utama adalah karib kerabatnya. Wa yakunu taksil, caranya bagaimana? Ya akhi, kuncinya satu. Cara mencuci memandikan itu kuncinya satu. Persis dengan mandi jenazah, mandi janabat. Antum mandi janabat, siapa yang tahu mandi janabat caranya gimana di sini? Yang tahu? Antumnya udah menikah, masa nggak tahu mandi janabat? Setiap malam janabat nggak bisa mandi janabat, kan lucu. Yang pertama apa? Kita cuci dulu kemaluan, ya kan? Kalau antum mau di janabat begitu, cuci dulu kemaluan. Setelah kita cuci kemaluannya, kemudian kita berwudu. Ya, berwudu sampai ke kaki.
Setelah itu apa? Setelah itu kita guyur kepala, kemudian disela-selai. Kalau mau pakai sampo silakan disampo. Setelah selesai diguyur 3 kali, bur, ya kan? Setelah itu apa? Setelah itu mengguyur bagian kanan badan. Yang sunnah itu, ya, bagian kanannya dulu. Maka ketika kita mandi janabah, yang sunnah kanan dulu. Kanan dulu, setelah kanan baru kiri. Dan boleh pakai sabun, disabuni yang bersih sampai ke selangkangan-selangkangannya, sampai ke jari jemari-jemarinya, dibersihkan sampai ke ketiak-ketiaknya, leher-lehernya, telinganya, ya. Demikian pula ketika mewudukan, ya, tidak perlu mulut itu dimasukkan ke dalam. Kalau jenazah, kalau antum masih hidup ya nggak jadi masalah. Kalau jenazah nggak bisa ngeluarin lagi, susah. Cukup ya kita pakai kain